Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang pelanggaran kode etik profesi akuntan publik Indonesia. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya, termasuk jasa akuntan. Kepercayaan masyarakat terhadap kualitas akuntan publik akan menjadi lebih baik jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Aturan etika standar profesi akuntan publik yang dikeluarkan oleh Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik di Indonesia. SPAP adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasanya. Menurut Adam et al. Di dalam Ludikdo 2007 menyatakan ada beberapa alasan mengapa kode etik perlu untuk dibuat, antara lain, yang pertama, kode etik merupakan suatu cara untuk memperbaiki iklim organisasional sehingga individu-individu dapat berlaku secara etis. Yang kedua, kontrol etis diperlukan karena sistem legal dan pasar tidak cukup mampu mengarahkan perilaku organisasi untuk mempertimbangkan dampak moral dalam setiap keputusan bisnisnya. Yang ketiga, perusahaan memerlukan kode etik untuk menentukan status bisnis sebagai sebuah profesi, di mana kode etik merupakan salah satu penandanya. Dan adapun contoh pelanggaran kode etik profesi. Yang pertama, menurut KAP Arthur Andersen dan Enron 2001. Yang kedua, kasus KAP Andersen dan Enron yang terungkap saat Enron mendaftarkan kebangkrutannya ke pengadilan pada tanggal 2 Desember 2001. Saat itu diungkapkan terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan, yang menyebabkan nilai investasi dan laba yang ditahan berkurang dalam jumlah yang sama. Sebelum kebangkrutan Enron diungkap, KAP Andersen mempertahankan Enron sebagai klien perusahaan dengan memanipulasi laporan keuangan dan penghancuran dokumen atas kebangkrutan Enron, di mana sebelumnya Enron menyatakan bahwa pada periode pelaporan keuangan yang bersangkutan tersebut perusahaan mendapatkan laba bersih sebesar $393. Padahal pada periode tersebut perusahaan mengalami kerugian sebesar $644 juta yang disebabkan oleh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh Enron. Contoh kasus yang terjadi pada KAP Andersen dan Enron adalah sebuah pelanggaran etika profesi akuntansi dan prinsip etika profesi. Yang pertama, prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri. Bertindak secara otonom mengandaikan adanya kebebasan mengambil keputusan dan bertindak menurut keputusan itu. Otonomi juga mengandaikan adanya tanggung jawab dalam dunia bisnis. Tanggung jawab seseorang meliputi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, pemilik perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, prinsip kejujuran meliputi pemenuhan syarat-syarat perjanjian atau kontrak mutu barang atau jasa yang ditawarkan dan hubungan kerja dalam perusahaan. Prinsip ini paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis melakukan penipuan. Prinsip keadilan menuntut agar kita memberikan apa yang terjadi hak seseorang, di mana
prestasi dibalas dengan kontrak prestasi yang sama nilainya. Sementara prinsip hormat pada diri sendiri mengarahkan agar kita memperlakukan seseorang sebagai kita ingin diperlakukan dan tidak akan memperlakukan orang lain sebagaimana kita tidak ingin diperlakukan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap kode etik profesi oleh KAP akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik. Padahal hasil audit dari akuntan publik merupakan referensi yang sangat berharga bagi para pemangku kepentingan stakeholder dalam mengambil keputusan ekonomi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik menyatakan bahwa jasa akuntan publik merupakan jasa yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan berpengaruh secara luas dalam era globalisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta meningkatkan transparansi dan mutu informasi dalam bidang keuangan. Kesimpulan dari uraian di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kode etik akuntan publik dan pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik atau KAP. Yang kedua, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kantor akuntan publik diantaranya pelanggaran batas fakta audit sesuai dengan Undang-Undang Akuntan maksimal 3 tahun berturut bagi akuntan publik dan 6 tahun berturut-turut bagi KAP. Adanya kolusi antar akuntan dengan klien tidak menjaga integritas dan kompetensi. Yang ketiga, dampak pelanggaran kode yang dilakukan akuntan publik diantaranya kerugian bagi investor yang memanfaatkan hasil audit akuntan publik, hilang atau berkurang kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, pada akhirnya akan merugikan profesi akuntan itu sendiri. Yang terakhir, pelanggaran yang dilakukan oleh KAP cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya akses masyarakat terhadap profesi akuntan publik itu sendiri. Terima kasih.